Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam solid, selalu sehat sentosa, sejahtera, sukses selalu dari tim Padepokan Sena. Pada kali ini saya akan membawakan kisah dari guru besar kami, yaitu Ki Lupa atau Babe, tentang mengharap Lailatul Qadar. Di setiap tanggal ganjil, di lebih dari setengah bulan akhir Ramadan atau likuran, sering kita lihat bahkan menjadi tradisi umat Islam, apalagi di perkampungan khususnya pesantren, berkaitan dengan ngalap berkah malam Lailatul Qadar, khususnya yang berguru pada mama ngalap berkah ngabung bang, diawali di malam 17 sampai dengan malam 29 Ramadan. Sedikit Babe berkisah tentang kejadian ngabung bang yang Babe alami. Sekitar tahun 1972, kebetulan kelompok Babe untuk ngalap berkah Lailatul Qadar di Gunung Kampak, Cisarua, Bogor. Seperti biasa, kalau udah pertengahan bulan puasa, kita semua ditugaskan ngalap berkah. Ada yang di gunung, ada yang di pinggir kali, ada yang di leweng atau hutan. Kebetulan di tahun itu Babe dengan dua orang teman yang bernama Lutfi dan Iksan diperintahkan di Gunung Kampak. Karena itu Babe dibantu keduanya pada tanggal 16 Ramadan sudah mulai mempersiapkan dengan ala kadarnya untuk urusan ngabung bang di Gunung Kampak. Seperti tahun-tahun lalu, acara ngalap berkah dilakukan dari alam terbuka seperti lapangan kecil atau tegalan, juga di padang rumput atau padang ilalang. Kebetulan area-area seperti ini banyak terdapat di Gunung Kampak. Babe mulai ngabung bang di malam 19 Ramadan. Untuk awalnya Babe pilih lokasi yang naik dari Cisarua, Bogor. Ngalap berkah di lokasi itu Babe lakukan selama tanggal 19, tanggal 21 dan tanggal 23. Yang Babe dan rekan-rekan alami pada jam 00 sampai dengan fajar. Keadaan sunyi tanpa angin berhembus, sunyi senyap tanpa ada kelainan khusus. Lalu di tanggal 25-nya Babe beralih ke lokasi sebelah selatan Gunung Kampak, berdekatan dengan makam Eyang Dharma Kusuma yang kebetulan ada hamparan padang ilalang. Di lokasi itu Babe lalaku ngalap berkah di tanggal 25 dan tanggal 27. Di lokasi itu pula pada malam tanggal 25 terasa lebih hening dan lengang. Angin pun tidak berhembus dan suara-suara binatang malam tidak terdengar. Babe mengira dan berharap agar terpilih mendapat hikmah malam Lailatul Qadar, sehingga Babe lebih mengkhusyukkan diri. Waktu terus berlalu hingga menjelang fajar, tapi Babe tidak merasakan kejadian yang di luar nalar sampai pagi menjelang. Babe tanyakan kepada kedua rekan, mereka bilang sama, tidak merasakan apa. Menurut Mama Kiai Falak, Lailatul Qadar menurut pengertian umum merupakan malam yang penuh keistimewaan bagi segenap muslim seluruh dunia, karena mengandung karunia hikmah yang luar biasa. Saking keistimewaannya Lailatul Qadar, maka banyak diharapkan oleh seluruh muslimin maupun muslimah di dunia. Karena itu setiap muslim sudah tentu akan melebihkan kekhusyuan ibadahnya di setiap bulan Ramadan, mengharap akan mendapatkannya. Karena itu jika kita merujuk ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah serta sunnah Nabi, maka akan terlihat jelas bahwa salat 5 waktu merupakan evaluasi harian dan salat Jumat merupakan evaluasi per 7 hari atau per minggu. Sedangkan puasa Ramadan merupakan evaluasi tahunan bagi seluruh muslim dunia. Suatu event evaluasi yang diikuti oleh banyak peserta. Sudah pasti ada yang mencapai predikat khusus seperti gelar Cum Laude istimewa. Hal inilah yang menjadi harapan setiap muslim untuk mendapat hikmah Lailatul Qadar, semacam anugerah predikat istimewa 1000 bulan.
yang kalau menurut Mama dianugerahkan oleh Allah untuk satu figur muslim ataupun muslimah dari seluruh dunia, berarti satu yang terpilih dari ratusan juta muslim dunia. Karena itu seluruh muslim pada umumnya dan Babe pada khususnya akan berusaha mendapatkannya. Babe teruskan kisah ngalap berkahnya ya. Di malam ke-27 Ramadan, waktu itu kembali Babe Lutfi dan Iksan kembali ngabung di Padang Ilalang dekat makam Eyang Darmakusuma, Gunung Kampak. Seperti biasa, kita mulai ritualnya dengan duduk berjauhan, kira-kira berjarak sepandangan mata agar bisa saling memantau untuk berjaga-jaga, untuk siap saling melindungi dari bahaya binatang hutan. Lalu masing-masing kita terhanyut dalam kekhusyuan berzikir, suasana alam yang sejuk, syahdu dan hening. Kira-kira jam 3 malam terdengar gemuruh angin menerpa tubuh, akan tetapi tidak menggoyangkan dedaunan dan tumbuhan sekitarnya. Suasana tersebut tentu sangat membuat Babe terheran-heran, tetapi timbul rasa khawatir. Lalu Babe lihat rekan-rekan yang lain. Terlihat posisi Lutfi masih seperti biasa, akan tetapi Ihsan yang posisinya berkisar 17 langkah di sebelah kanan Babe, semak belukar tempat terlihat terhampar rata dengan tanah, dan yang lebih mengkhawatirkan sudah tidak ada di tempatnya. Babe ingat pesan Mama, jangan khawatir atau was-was. Oleh karena itu Babe tidak mau terburu-buru bertindak. Akan tetapi karena rasa khawatir Babe pribadi menghentikan ritual Babe untuk siap-siap membantu Ihsan, takut dia kenapa-napa. Hal itu terjadi cukup lama, membuat Babe semakin cemas. Menjelang fajar, Ihsan terlihat dan suasana kembali normal. Setelah subuh, Babe bertanya kepada Ihsan, kenapa kejadian semalam? Ada apa dan kenapa? Ihsan pun tidak menjawab sepatah kata pun. Jadi Babe tidak mau memaksa. Karena itu Babe berencana melanjutkan di malam 29 Ramadan. Karena masih berada di Gunung Kampak, jadi konsentrasi tetap diisi dengan ritual-ritual khusus yang berkaitan dengan berusaha meningkatkan evaluasi diri pribadi. Pada awal 29 Ramadan kami sudah bersiap-siap untuk kembali ngabung akan tetapi sayup-sayup terdengar suara takbir. Karena itu kami tidak melanjutkan ritualnya. Kami berembuk untuk memastikan. Karena itu kami sepakat untuk turun gunung dan mencari masjid. Dengan mengikuti suara takbir dari speaker masjid, agak jauh juga kami berjalan. Sampainya di masjid terlihat sekumpulan orang yang memandangkan takbir. Lalu kami memasuki masjid untuk bertanya. Salah seorang menjelaskan bahwa pengumuman pemerintah bahwa Lebaran jatuh esok hari, jadi sekarang ini malam takbiran. Mendengar itu, maka kami memutuskan tidak melanjutkan ritual ngabung bang, dan kami pun berpencar untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Kami sepakat untuk menemui Mama di pagelaran di hari ketiga Idul Fitri. Setelah Babe berkumpul untuk berlebaran di hari kedua Idul Fitri, di sore hari Babe mendatangi rumah Ihsan. Tapi keluarganya bilang, Ihsan tadi siang sudah berangkat, kira-kira ba'da zuhur. Dia bilang mau berangkat lagi ke pagelaran. Setelah itu Babe menuju ke rumah Lutfi, ternyata Ihsan sudah berada di rumah Lutfi. Setelah berkumpul maka kami siap-siap untuk berangkat ke pagelaran untuk menemui Mama. Sebenarnya dari semenjak kejadian malam 27 Ramadan terlihat perbedaan sikap dan sifat Ihsan seperti lebih pendiam, bersahaja tapi berkarisma dan selalu berzikir syir. Hal inilah yang membuat Babe penasaran dengan kejadian di malam 27 Ramadan. Maka Babe mengajak mereka untuk kembali ke lokasi ngabung bang di Gunung Kampak. Sebenarnya Ihsan terkesan keberatan, akan tetapi karena Babe memaksa dan Lutfi bersedia, maka Ihsan pun hanya manut saja dan menurut. Karena masih suasana Idul Fitri, jalan raya sangat lancar,
Maka sebelum tengah malam kami pun sudah berada di lokasi tilas Ngalap Berkah. Babe melihat-lihat sambil membayangkan kejadian waktu itu. Terlihat Lutfi duduk-duduk biasa, sedangkan Iksan terlihat hanyut dalam zikirnya. Jadi malam itu sampai pagi hari kami berada di sana. Setelah memeriksa ulang keadaan di lokasi, Babe dan kawan-kawan tidak menemukan ikhwal apapun. Maka kami pun segera meneruskan perjalanan menuju pagelaran ke tempat kediaman Mama Kiai Falak. Sampai di rumah Mama, kami pun segera sungkem. Lalu Mama berkata, "Anak King Sadaya, bagaimana kabarnya dan kabar keluarga semua?" Kami pun menjawab, "Alhamdulillah Mama, semuanya sehat. Kalau keluarga di sini pada sehat kan?" Mama menjawab, "Alhamdulillah sararehat, kalayan barokah sadayana." Setelah saling sasanuan, Mama meminta kami ke ruang pasujudan atau ruang itikaf untuk menunggu Mama. Karena di ruang khusus, maka setelah memasukinya, maka kami melaksanakan prosesi menurut kebiasaan yang diajarkan dan dilakukan Mama. Dawam kalimah thayyibah, sujud taubah sambil melafazkan istighfar 70 kali, lalu selawat mukhtar 7 kali, setelah itu sujud dan syukur dan melafazkan kalimat tasbih. Tak lama kemudian Mama datang. Setelah uluk salam, Mama langsung menuju sajadahnya dan melakukan 3 kali sujud dengan zikir khusus. Setelah itu Mama berbalik berhadapan dengan kami. Lalu mulai kami melaporkan tugas-tugas selama menjalankan prosesi Kabung Bang. Karena bersifat prosesi pribadi, maka kami masing-masing menceritakan apa dan bagaimana pengalaman kami, dan tidak menceritakan tentang apapun soal yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Karena sudah menjadi aturan tentang apa dan kenapa yang dilakukan oleh diri kita, semuanya menjadi tanggung jawab pribadi. Diawali dengan Babe, hapunten Mama, Yai tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa. Lalu Babe merinci semua yang Babe lakukan dari mulai tanggal 17 sampai tanggal 27 Ramadan. Sakitu saayana Mama, hapunten. Setelah Babe selesai, Lutfi laporan apa yang dilakukan dan dialaminya. Setelah Lutfi selesai, Iksan pun mulai mengisahkan. Iksan mengisahkan kepada Mama tentang apa yang dialaminya pada waktu Kabung Bang di Gunung Kampak. Iksan paralun Mama nyuhunkeun pituduh Mama sok wae ulah aya sumput salindungkeun. Lalu Iksan berkisah, "Iya Mama, insya Allah tidak ada yang dikurangi dan dilebihkan. Awal prosesi ngebungbang di Gunung Kampak sebelah lor di tanggal 17, 19, 21 yang dialami seperti biasa-biasa saja. Lalu pindah ke Bulakan di dekat makam Prabu Eyang Darmakusuma. Tanggal 23 sampai 25 sudah mulai ada keanehan. Serasa berpindah-pindah tempat dan seperti berada duduk di atas kapas. Saya ingat pesan Mama untuk tidak terpengaruh oleh keadaan, maka saya menganggap hal itu biasa-biasa saja. Lalu di malam tanggal 27, kira-kira jam 2 atau jam 3, malak yang menjemput saya entah dibawa kemana, yang terasa hanya keindahan dan kesejukan. Lalu saya ditanya oleh makhluk bercahaya, "Wahai hamba Allah, apa yang kau inginkan?" Lalu saya jawab, "Saya sangat ingin mempunyai ilmu hakiki." Lalu malak yang membawa bejana mendekati saya, membuka dada saya dan memasukkan benda bercahaya ke dalam dada saya. Saya tidak merasa sakit sedikit pun. Yang ada saya hanya mengikuti tasbih yang dilafazkan oleh para malak. Subhanallah walhamdihi subhanallahil azim, yang terus-menerus dikumandangkan. Setelah itu saya dibawa kembali ke tempat semula saya dijemput. Sakitu Mama. Setelah mendengar itu, Mama ikut bertasbih dengan diikuti oleh kami. Mama memandang Babe,
Lalu babe menceritakan soal kesaksian babe tentang yang babe tahu dan babe lihat soal ihsan di sepertiga malam 27 Ramadan. Mama bertakbir 3 kali diikuti oleh kami. Setelah itu kami semua diminta untuk lebih mendekati mama. Kadaria anak mama sakabe. Anaking samudra ilmu Allah tidak tara dan tak terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala khairil makirin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kejadian yang baru kita dengar langsung dari ihsan merupakan anugerah Allah Rabbul Izzati amma yasifun. Jika babe tuliskan ujangan-ujangan mama cukup panjang, maka babe tuangkan hanya intinya. Pada dasarnya kita semua sebagai insan hanya bisa berusaha secara istiqomah dalam segala aspek kemampuan diri yang didasari kerendahan hati, tawadu. Lalu selanjutnya mama berkata bahwa ujangan itu ditujukan untuk babe dan Lutfi, sedangkan ihsan setelah mendapat anugerah Allah Rabbus samawati wal ard tidak perlu belajar lagi kepada manusia, karena kalbunya pribadinya akan membimbing ke jalan ihdinas siratal mustaqim, masuk dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi mulai saat ini ihsan masih tetap menjadi keluarga kita, tapi mama sudah tidak dapat mengajarnya karena ihsan akan dibimbing langsung oleh batinnya yang telah dianugerahi ilmu hakiki, ilmu hak yang mama pribadi sangat mengingininya. Tapi mama bahagia karena ihsan adalah bagian keluarga mama, dulur aranjeun sakabeh. Berarti kita keluarga yang menerima anugerah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Serempak kami melafazkan hamdalah. Setelah itu kami kembali ke ruang keluarga. Keesokan harinya kami mohon pamit untuk kembali ke rumah kami masing-masing karena masih suasana lebaran. Setelah itu kami jarang bertemu Ihsan. Menurut kabar dari keluarganya, Ihsan mengembara. Yang aneh pada awalnya, jika babe kangen dengan Ihsan, dia kadang mendatangi babe, tapi lama-kelamaan cuma sekali-sekali dia menyambangi babe dimanapun babe ada. Demikianlah kisah ngabungbang ini babe tuangkan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan tata bahasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.